Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Wah, kakak yakin selalu luar biasa. Nah, adik-adik bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu GKN Nazaret. Nah, adik-adik sudah siap nggak untuk ibadah sekolah Minggu hari ini? Oke, tentu dong, pasti semua. Kakak mau tanya nih, sudah makan? Oke, sudah mandi? Pastinya. Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Oke, pasti sudah dong. Sudah mempersiapkan hati dan pikiran serta siap untuk menyaksikan ibadah sekolah Minggu pada hari ini? Oke, baiklah, sebelum memulai ibadah sekolah Minggu, mari kita berdoa dulu ya. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada hari ini, hingga kami bisa bangun pagi dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan juga Tuhan selalu tutup dan bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan yang luar biasa, agar bisa menyaksikan dengan seksama, menyaksikan dengan baik cerita Alkitab yang merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah Minggu kami, sehingga kami bisa menyikapi cerita Alkitab yang merupakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adiknya di rumah, kita berdoa dulu yuk. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati dan pikiran yang mau mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan dapat semakin bertumbuh, berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita saksikan yuk cerita firman Tuhan dalam tayangan video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah mendengar dan menyaksikan tayangan video cerita firman tadi? Sekarang Kak Yakob nanya sama adik-adik berkaitan dengan video cerita tadi. Yang pertama, siapa nama tokoh Alkitab yang masuk ke dalam gua singa tadi?
Ya, Daniel. Yang kedua, siapa nama raja yang menyuruh Daniel supaya dihukum masuk ke dalam gua singa? Benar lagi, Raja Darius. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daniel sehingga ia bisa terbebas dari terkaman singa? Daniel berdoa. Wah, kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena Tuhan sudah menjawab doa Daniel. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya dengan cara Daniel bertekun di dalam doa. Sejak kecil sampai Daniel besar, Daniel selalu bertekun dan percaya bahwa Tuhan Allah lah yang harus ia sembah melalui doa-doa yang selalu Daniel panjatkan setiap saat. Adik-adik bisa lihat pada nas Alkitab kita pada hari ini ya, dari Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu pagi, siang, malam, Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya, sehingga doa menjadi salah satu kegiatan Daniel dalam menyembah dan memuji Allah. Ngomong-ngomong masalah doa, sebenarnya adik-adik ada yang tahu tidak arti dari doa itu apa? Ayo, ada yang tahu? Tapi sebelum Kak Yakub menjelaskan arti dari doa, Kak Yakub mau mengingatkan dulu pada adik-adik 2 hal doa itu. Yang pertama, doa itu bukanlah alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu bukanlah mantra atau sihir. Kalau doa itu bukan alat untuk memaksakan kehendak kita dan juga bukan mantra atau sihir, terus doa itu apa menurut adik-adik? Sekarang saya jelaskan. Doa itu adalah dasar atau landasan kebutuhan bagi kita, orang-orang yang percaya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan artinya adalah kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa atau berbicara kepada Tuhan berarti kita mau menyerahkan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, dan tempat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga menjadikan kita taat dan mau menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan Allah yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Nah, terus mengapa adik-adik kita perlu berdoa? Ini pertanyaannya bagus ya. Mengapa kita perlu berdoa? Kakak jelaskan kembali. Kita perlu berdoa supaya kita mendapat berkat, penyertaan, perlindungan dari Tuhan terhadap masalah-masalah yang kita alami. Meskipun masalah tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan kita, akan tetapi dengan kita rajin melakukan doa setiap saat kepada Tuhan, justru doa dapat memberikan kepada kita kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan orang yang benar ya adik-adik, orang yang benar, yang yakin percaya berdoa kepada Tuhan, maka akan besar kuasanya jika ia yakin dan percaya dan menyerahkan doanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mulai dari sekarang kita sama-sama yuk, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, seperti sebelum makan atau minum, sebelum
tidur, sebelum belajar, sebelum pergi atau jalan, dan lain-lain. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapat perlindungan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan melalui doa. Jadi, dapat kita simpulkan cerita firman kita pada pagi hari ini adalah, yaitu doa adalah dasar atau landasan kebutuhan bagi kita orang-orang yang percaya untuk berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Doa berarti kita mau menyerahkan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, serta tempat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena doa memberikan kepada kita kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Dan doa orang benar bila didoakan dengan yakin, maka akan besar kuasanya. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak ucapkan selamat hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia. Tuhan Yesus memberkati. Karena dengan berdoa kita bisa bicara pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, juga bisa mengakui kesalahan kita dan meminta Tuhan mengampuni kita. Yuk kita berdoa ya setiap hari. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, hingga napas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengaku segala dosa dan perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa syafaat. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu GKI Nazaret yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah streaming maupun yang masih belum sempat mengikuti ibadah ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau jaga, pelihara, dan lindungilah anak-anak-Mu, baik dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan. Begitu juga untuk orang tua mereka, Tuhan selalu memberkati, baik usaha maupun pekerjaan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pendeta, pendetua, diakon, maupun kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas maupun dalam pelayanan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, roh hikmat, serta takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang saat ini masih dalam pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam melaksanakan aktivitas kami walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon agar supaya pandemi ini segera berlalu, agar kami bisa beraktivitas baik dalam sekolah maupun dalam beribadah kembali seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dan kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Tuhan, kami ingin berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Psalm chapter 145 verse 18. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Mau
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah SHM online. Kirim ke Facebook ya, GSM GKI Nazaret, dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya ya. Oh ya, kakak mengingatkan juga jaga kesehatan kalian sesuai protokol kesehatan. Gunakan masker saat keluar rumah, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Kak Marti mewakili kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Nazaret Eklesia ingin mengucapkan selamat hari doa sedunia dan doa anak-anak sedunia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.